Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Abdurrahim dengan NIM 2300018044 dan rekan saya. Dengan saya Reno Saputra dengan NIM 23.18040. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dari mata kuliah struktur data dengan tema yaitu inventory gudang. Baik, langsung saja. Pada project kami itu menggunakan dua library, yaitu library IOStream dan FStream. Nah, di sini kami membuat struktur untuk menyimpan data KTP, yaitu struct KTP dengan isinya nama, nik, alamat, tanggal lahir dengan tipe datanya semuanya string. Kemudian di sini ada struct not product yang digunakan untuk membuat not product di dalam link list. Nah, di dalamnya terdapat kode item, tanggal, serta next yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pointer not setelahnya. Kemudian di sini ada struct not pembeli yang isinya yaitu KTP dari dengan tipe data struct KTP, kemudian ada waktu kedatangan, kode item barang, dan juga ada next yang digunakan untuk sebagai pointer untuk menunjuk ke node berikutnya. Nah, di sini ada kita membuat struct product. Di dalam struct product, kita membuat yang pertama ada head yang digunakan untuk menyimpan head. Kemudian di sini ada constructor untuk inisialisasi awal head, yaitu diinisialisasi awal sebagai null. Kemudian di sini juga ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi push barang dengan parameter kode item dan tanggal. Kemudian ada fungsi pop barang, display barang, dan isEmpty barang dengan tipe data boolean. Nah, next di sini ada struktur untuk menyimpan dan mengelola pembeli, yaitu struct pembeli. Nah, di sini ada dua node, yaitu front dan rear, yang dimana front ini sebagai pointer untuk di depan, kemudian rear untuk di belakang. Sama seperti produk tadi, juga kita inisialisasi dengan null pada node front dan rear. Kemudian di struct pembeli ini ada fungsi yang pertama ada enqueue pembeli dengan parameternya KTP dari struct KTP, kemudian ada waktu kedatangan, kemudian dequeue pembeli, display pembeli, dan isEmpty pembeli dengan tipe datanya boolean. Nah, nah seperti yang kita sebutkan tadi, di produk ada fungsi yaitu push barang dengan parameter kode item dan string tanggal. Fungsi dari uh, push barang yaitu untuk menambahkan barang ke dalam produk ke dalam link list. Nah, di barang ini kita menggunakan LIFO ya, last in first out, yang artinya barang yang terakhir kali diinputkan atau di-entrykan maka akan yang pertama kali dilayani atau keluar. Nah, dimulai dari membuat node baru yaitu new node untuk node product. Kemudian new node tersebut untuk data kode item dan tanggal kita isi dengan parameter. Kemudian pointer next dari new node itu menunjuk ke head, yang artinya posisi dari node baru ini diletakkannya di paling kiri, di paling atas, maksudnya di head. Nah, kemudian head tersebut kita jadikan sebagai new node, kita timpa posisinya. Yang maksudnya itu node baru sebagai head. Oke, kemudian di sini ada fungsi dari produk yaitu pop barang. Nah, di mana pop barang ini fungsinya untuk menghapus produk dari link list. Oke, dimulai dari pengkondisian ketika isEmpty barang sama dengan true, yang artinya barangnya itu kosong, belum ada barang yang di entry, maka dia akan memprint atau mencetak gudang kosong, tidak ada barang yang dihapus, dan akan mereturn sehingga fungsi pop barang tidak jadi dijalankan. Nah, kemudian apabila ternyata is empty-nya cuma dengan false ya, maka tidak dikerjakan dan akan langsung
mengeksekusi bagian sini. Nah, di sini dimulai dari membuat sebuah node baru, yaitu node tem, yang kita isikan sebagai head. Jadi tem sekarang posisinya di head. Kemudian head saat ini kita isikan dengan head next, yang artinya head saat ini berada di posisi node setelahnya, sehingga node setelahnya saat ini menjadi head. Nah, kemudian di sini akan mencetak tem kode item, akan mencetak dari data dari tem. Kemudian barulah kita hapus tem, yang dimana tem saat ini itu sebagai head yang pertama atau sebagai node yang pertama. Yang dimana head tadi kan sudah kita ubah posisinya sebagai head next, node setelahnya. Maka yang sekarang mengisi node saat ini adalah tem. Jadi kita hapus tem. Oke, kemudian di sini ada produk display barang, fungsinya untuk menampilkan produk apa saja yang ada di dalam link list. Sama seperti tadi, di sini ada pengkondisian ketika is empty barang sama dengan true, maka dia akan menampilkan atau mencetak gudang kosong tidak ada barang ditampilkan dan mereturn. Namun ketika is empty barangnya false, maka dia akan mengeksekusi baris di sini. Oke, sama kita membuat node baru yang dimana node itu saat ini sebagai head di posisi head. Oke. Kemudian di sini ada while pengkondisian ketika tem itu tidak sama dengan nol, maka dia akan menampilkan isi dari node tem tersebut dari kode item, data tanggal. Nah, setelah itu tem kemudian di arah tem saat ini diisi dengan tem next, yaitu tem saat ini menunjuk diisi dengan pointer dari node setelahnya, yang artinya tem saat ini berisikan tem node setelahnya. Kemudian sampai akhirnya pengkondisian di mana tem tidak sama dengan ini false, maka while ini sudah selesai dieksekusi. Oke, kemudian di sini ada boolean product is empty barang, yang artinya di sini adalah pengkondisian, adalah fungsi untuk memeriksa apakah produk itu kosong atau tidak dengan mereturn head sama dengan nol, yang artinya dia akan mengembalikan nilai true atau false ketika head sama dengan nol. Oke, lanjut kita ke bagian pembeli, yaitu fungsi untuk menambahkan pembeli ke dalam link list. Nah, berbeda dengan produk tadi yang menggunakan LIFO, last in first out, pembeli ini menggunakan konsep FIFO, first in first out, yang artinya yang pertama kali datang maka dia yang akan dilayani pertama kali, yaitu queue, antrian. Nah, di sini yang pertama ada fungsi enqueue pembeli untuk menambahkan pembeli ke dalam link list dengan parameternya KTP dengan tipe datanya struct KTP tadi, kemudian ada waktu kedatangan. Nah, sama seperti push produk tadi, di sini kita juga membuat node baru yang nama new node. Nah, kemudian data seperti KTP, waktu kedatangan itu diisikan dengan parameter KTP dan waktu kedatangan. Kemudian, nah bedanya di sini, kalau tadi di bagian push produk itu new node-nya, next-nya menunjuk ke head, di sini new node-nya menunjuk, new node next-nya, pointer next-nya ya, menunjuk ke null. Yang artinya dia posisinya di belakang. Kemudian di sini ada pengkondisian, jika belakangnya itu sama dengan nol, maka depan saat ini sama dengan belakang saat ini dan sama dengan node yang baru dibuat saat ini. Tapi jika belakangnya itu rear-nya tidak sama dengan nol, maka pointer next di belakang akan menunjuk node baru, yang artinya node baru saat ini akan ditaruh di belakang, di setelah dari node yang ada. Sehingga kemudian posisi rear ini kita taruh ke new node yang baru tadi. Jadi node yang baru itu tadi akan menjadi rear karena dia ditaruh di belakang. Kemudian di sini ada fungsi dequeue pembeli untuk menghapus pembeli dari link list. Nah, di sini ada pengkondisian di mana is empty pembeli sama dengan true.
maka dia akan mencetak antrian pembeli kosong, yang artinya tidak ada antrian atau tidak ada pembeli yang masuk ke dalam link list. Maka akan mereturn dan sehingga fungsi ini tidak dijalankan. Namun jika ternyata empty pembeli ini false, maka dia akan lanjut ke sini. Yang pertama, kita membuat dulu yaitu not temp yang diisi dengan front, yang artinya not temp itu saat ini posisinya ada di front. Nah, kemudian front kita arahkan ke front next. Front saat ini kita isi dengan front next, yang artinya front saat ini diisi dengan not setelahnya, sehingga not yang saat ini ada di temp dan front ini ada di not setelahnya. Kemudian ada pengkondisian, jika depannya sama dengan 0, maka belakangnya kita isi sama dengan 0. Oke, next di sini akan menampilkan dari data dari term yang not saat ini yang akan kita dequeue, yang akan kita hapus dengan datanya yaitu KTP NIK dan waktu kedatangan. Setelah itu baru kita hapus not depan, not yang lama, not yang sebagai tem tadi. Karena kan saat ini front tadi sudah diisi dengan front next, sudah kita alihkan ke not setelahnya. Oke, kemudian di sini ada fungsi dari struct pembeli yaitu display pembeli, yaitu fungsinya untuk menampilkan pembeli yang ada di dalam list. Di sini ada pengkondisian di mana is empty sama dengan true, yang artinya kondisi di mana is empty itu artinya tidak ada pembeli di dalam list, maka dia akan menampilkan antrian pembeli kosong dan akan mereturn sehingga yang di kode di bawah ini tidak dieksekusi. Oke, kemudian sama seperti tadi, kita akan membuat variabel, kita akan membuat not, yaitu temp, yang kita isi dengan front, depan. Sehingga temp saat ini berada di posisi depan, front. Kemudian di sini ada kondisi while lagi. Ketika temp tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeksekusi baris ini, yaitu untuk mencetak data dari temp seperti KTP NIK, waktu kedatangan, dan kode item barang yang dieksekusi. Oke, setelah itu temp akan diisi dengan not setelahnya, yaitu temp next, sehingga temp akan berpindah ke not setelahnya. Begitu terus sampai akhirnya nanti kondisi dari temp itu tidak memenuhi lagi, kondisi tidak sama dengan 0 atau sudah sama dengan 0, sehingga baris while selesai dieksekusi. Next, kemudian ada fungsi dari yang terakhir adalah fungsi dari pembeli, yaitu is empty pembeli. Nah, di sini akan mereturn depan sama dengan 0, yaitu akan mengembalikan kondisi true atau false di mana depan itu sama dengan 0. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Oke, sabar. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan kode tugas proyek kami. Untuk kode selanjutnya ada fungsi input KTP. Di mana di sini nanti si username atau admin atau si pembeli akan menginputkan data KTP-nya berupa masukkan nama, NIK, alamat, dan tanggal lahir. Lalu ada fungsi kondisi if status. Sini if statusnya, jika statusnya adalah admin, maka dia akan membuka file data KTP admin txt, dan di mana nanti akan mencetak data KTP si admin ini berupa nama, NIK, alamat, dan tanggal lahirnya. Lalu lanjut ada offstream file data KTP pembeli txt. Ini nanti akan mencetak si data dari pembeli dengan kode file is open ini untuk membuka file yang akan dicetak berupa nama, NIK,
alamat, dan tanggal lahirnya. Lalu file class untuk menutup file. Else char ini akan menampilkan gagal membuka file data KTP jika file dari si data tadi gagal untuk dibuka. Lalu ada fungsi bool check admin username ini untuk mengecek username login. Di dalamnya ada stream file data KTP si admin text ini untuk mengecek si data KTP admin udah ada atau belum. Lalu if file is open ini jika false, maka file admin tidak ditemukan. Lalu bool file username ini sama dengan false. Lalu ada looping lagi untuk get line file line. Line ini untuk line apabila jika baris dimulai dengan nama dan string nama sama dengan line shifter ini untuk mengambil nama setelah nama. Lalu if nama sama-sama dengan username ini digunakan untuk memeriksa apakah nama sesuai dengan input. File class untuk menutup file, return file username ini untuk mengembalikan si username. Jika udah selesai untuk program dari bool check admin username ini. Lalu ada void cetak KTP sama seperti di atas stream file data KTP admin ini untuk membuka file si data KTP admin txt. Lalu jika file is open ini false, maka akan menampilkan gagal membuka file data KTP pembeli txt. Lalu string line ini untuk mencetak batas dari si data admin dan data si pembeli. Lalu kita ke fungsi utama, yaitu fungsi main. Fungsi main. Di fungsi main ini ada beberapa tipe data dan variabel. Yang pertama ada produk. Di sini untuk menyimpan produk, lalu pembeli dengan nama pembeli, terus KTP admin KTP ini untuk variabel menyimpan data KTP admin. Dan bool is admin second ini sama dengan false, variabel untuk mengecek apakah admin udah sign atau belum. Dan bool is login false ini adalah variabel untuk mengecek apakah admin sudah login. Lalu ada cara registrasi. Ini untuk variabel menyimpan pilihan registrasi. Di sini ada while jika true, maka akan mengulang sampai kondisinya false. Yang menampilkan beberapa menu seperti yang pertama ada admin sign, yang kedua ada entry item barang, 3 catat pembeli, 4 jual item barang, kelima cetak daftar barang dan pembeli, dan keenam untuk keluar dari program. Kita ke kondisi suite-nya. Yang pertama ada untuk memasukkan username admin. Ini maksudnya si admin nanti akan memasukkan username dan username-nya nanti akan dicek terlebih dahulu apakah udah ada atau belum. Jika si cek admin username ini true, maka si admin bisa login. Jika false, maka disuruh untuk registrasi ulang dengan tampilan username tidak ditemukan. Silakan registrasi ya atau T. Lalu ada kondisi jika registrasinya mereka si admin memilih Y atau Y besar, maka membuka fungsi input KTP dengan isinya admin KTP yang akan menginputkannya. Lalu kondisi looping while jika is login false, maka data admin sign dan akan memanggil fungsi cetak KTP. Yang tes kedua ini jika kondisi is admin sign ini sama dengan false, maka akan menampilkan admin harus sign terlebih dahulu. Lalu lanjut string kode item tanggal ini menganalisasi kode item dan tanggal. Lalu entry item barang
dan masukkan kode item, masukkan tanggal, dan akan memanggil fungsi push barang. Lalu akan melakukan lagi item barang berhasil ditemukan ke gudang. Terus lanjut case ketiga ini. Di sini ada kondisi lagi. Jika is admin sign ini false, maka admin harus sign terlebih dahulu. Jika is admin sign ini true, maka admin harus sign terlebih dahulu. Lalu lanjut di case 3, di mana di sini ada kondisi jika is admin sign ini false, maka akan menampilkan admin harus sign terlebih dahulu. Dengan memasukkan waktu kedatangan, kode item barang, lalu disuruh untuk mencatat pembeli. Di sini memanggil fungsi input KTP, memasukkan waktu kedatangan, memanggil fungsi getLine, dan di dalamnya ada izin waktu kedatangan. Lalu memanggil fungsi lagi enqueue pembeli, di mana di dalamnya membeli KTP dan data waktu kedatangan. Dan jika kondisi ini berhasil, maka pembeli berhasil dicatat. Lanjut ke case 4, jika is admin sign false, maka admin harus sign terlebih dahulu. Lalu mencetak data berupa KTP, waktu kedatangan, kode item barang dengan memanggil fungsi depww pembeli dan fungsi pop barang. Lanjut ke 5, sini fungsi lagi seperti di atas. Jika is admin sign false, maka dia akan menampilkan admin disuruh sign terlebih dahulu. Setelah itu akan menampilkan daftar barang di gudang dan memanggil fungsi display barang, daftar pembeli memanggil display pembeli, dan lanjut ke case yang 6 untuk terima kasih telah menggunakan sistem. Case 6 ini untuk pilihan program keluar default. Pilihan tidak valid ini maksudnya jika si user memasukkan kayak angka ABC gitu, maka tidak valid. Mungkin untuk penjelasan kode programnya sampai segitu saja. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi program ini. Langsung saja kita run code. Tunggu sebentar. Lama juga ya. Oke, dan menampilkan beberapa menunya. Yang pertama ada admin sigin, entry item barang, catat pembeli, jual item barang, cetak daftar barang, dan menu ke-6 untuk keluar dari program. Mungkin kita akan mencoba dua dulu entry barang. Oke. Nah, di saat kita klik dua sebelum admin sigin, maka di programnya akan memberikan teks untuk menyuruh admin harus sigin terlebih dahulu. Ini diterapkan untuk semua menu. Contoh lagi kita menerapkan 4 untuk jual item barang. Oke, bersama admin harus sigin terlebih dahulu. Lalu kita akan langsung saja ke admin sigin. Oke, kita masuk coba untuk masukkan username. Ya, karena si admin yang baru ini belum memasukkan belum login, maka disuruh untuk registrasi terlebih dahulu dengan ya. Oke, masukkan nama. Ini merupakan data KTP. Masukkan saja alamatnya Jogja. Jogja. Tanggal lahir langsung saja. Oke. Maka muncul admin berhasil sigin. Setelah melakukan registrasi, maka si admin dapat melakukan login dengan username tadi, yaitu Pleno. Oke. Maka si admin telah berhasil sigin. Kita lanjut ke entry item barang. Oke, berhasil dikarenakan si admin telah sigin.
Sini kita akan mencoba memasukkan kode. Nah, dengan kodenya COK005, COK001, 001 dengan tanggal 11/09/2020. Oke, barang telah diinputkan. Kita coba entry item barang lagi sampai beberapa kali. Mungkin sampai 5 dengan kode COK002. Tanggal 10, eh, tanggalnya berapa ya? 8, 9, 2020. Oke, lanjut. Entry barang lagi sampai datanya mungkin 5. Item barang kodenya A 003. Jadi berapa 002 ya? Tanggalnya 99 saja. 9, 2020. Lanjut, dua lagi. Entry barang kode 004 dengan tanggal 9/10/2020. Kemudian entry barang yang terakhir jawaban 05, jawaban 05 dengan tanggal barang masuk 11 bulan 11 tanggal 9/2020. Lanjut, catat pembeli. Ini di sini kita akan menginputkan data pembeli berupa data KTP-nya. Coba saja Raul. Nicknya, alamatnya Kota Gede. Tidak ada. Tanggal akhirnya mungkin dia 1/3/19 tanggal tua itu. Waktu kedatangannya dia di 09.00. 09.00. Oke, Raul udah masuk. Selanjutnya kita tambahin lagi si pembeli. Satu pembeli lagi, nama Agus. Nicknya bla 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 bla. Alamatnya apa ya? Jauh dan Bali coba. Di tanggal akhirnya si Agus 05/19/9. Kedatangan si Agus dia ada pada data 09.10. 10. Bentar, langsung mungkin kita akan coba cetak daftar barang terlebih dahulu dan cetak daftar barang dan pembelinya terlebih dahulu untuk melihat isi dari datanya tersebut. Oke, maka di sini telah tampil datanya, data barang di gudang,
COK 005, 004, 003, 002, dan 001. Oke, sesuai yang kita inputkan dengan daftar pembeli yang sudah sesuai juga yang kita inputkan. Lalu kita akan menjualnya, menjual barang. Coba menu menjual barang. Kita Oke, di sini dapat kita lihat untuk pengunjung yang dilayani terlebih dahulu itu dengan NIK 09485757 dengan waktu kedatangan 09.00 dan untuk kode barang yang terjual itu COK 005. Untuk proses ini itu dia menggunakan LIFO dan FIFO. Lanjut, jual item barang udah, cetak daftar barang dan pembeli udah, kita ke keluar saja. Keluar. Keluar program. Oke, terima kasih telah menggunakan sistem sama-sama. Dan mungkin segitu saja penjelasan dari saya dan opsi 6 untuk keluar. Sebelum saya mengakhiri, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu data TXT admin dan data TXT pembelinya. Yang pertama, data KTP si admin. Sebelumnya kita mulai tadi, saya sudah memasukkan data KTP yang pertama berupa nickname-nya Ren dengan nick 04584058, alamatnya tadi saya mengarang saja, tanggal lahirnya sekian ini, dan yang kedua tadi yang terakhir kita buat tadi ada dengan nama Reno dan nicknya 0498475547, alamatnya Jogja, tanggal lahir segini. Lalu selanjutnya data KTP untuk pembeli. Di sini juga kita menyimpan data KTP-nya ke TXT. Tadi saya juga mau masuk sebelum mengetesnya, saya masuk dulu dengan data KTP-nya Ren, dengan nick-nya segini, lalu kita masukkan lagi dengan nama Raul, nick-nya 9485757, alamat Jogja, tanggal lahir 01.03.1 sampai eh, nama Agus ini sampai selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan. Saya kembalikan lagi sama Mustafa Ibrahim. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.